Silakan Pak Agus. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat sore. Senang sekali bisa bertemu kembali di kelas ITS pada hari Kamis ini. Kita akan memulai pengajaran eksegesis kitab Wahyu pasal 1 ayat 2. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini. Kami akan belajar lagi Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah kami terus belajar dan belajar lagi Tuhan. Biarlah kami semakin dibekali oleh firman-Mu ini. Berikan pengertian dari Pak Wanda yang akan memberikan pengajaran ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Wahyu 1 ayat 1 kemarin kita sudah selesaikan ya. Sebelum masuk ke Wahyu 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 1, saya mau bacakan sekali lagi ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Begitu ya. Jadi jangan salah mengerti dengan ayat ini. Wahyu kemarin sudah dijelaskan kan, wahyu Yesus Kristus artinya Yesus Kristus itu adalah penulis wahyu. Kedua, wahyu Yesus Kristus itu artinya adalah wahyu itu mengenai Yesus Kristus, begitu. Karena Tritunggal, kita pahami Tritunggal itu tidak pernah berpisah. Bukan wahyunya dikaruniakan kepada Yesus Kristus, bukan. Gitu ya. Pembahasannya memang begitu, tapi kemarin kita sudah pelajari ya. Saya sedikit mereview supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini juga sudah kita bahas ya, apa yang segera terjadi. Apa itu kata-kata apa waktu itu? Masih ingat? Apa yang harus segera terjadi? Yaitu kata apa? Masih ingat nggak? Kata apa kemarin? Yang harus segera terjadi? Entache, ya. Entache, masih ingat? Entache itu segera terjadi, ini kan entache. Entache itu artinya bukan berarti akan terjadi pada waktu itu langsung terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, maka tidak akan pernah berhenti. Begitu, akan terus terjadi. Kemudian oleh malaikat diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah sekarang Wahyu 1 ayat 2. Wahyu 1 ayat 2 dikatakan Yohanes telah bersaksi ya tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah saksi. Pewahyuan itu diberikan kepada Yohanes. Kita juga sudah bahas di Pulau Patmos pada tahun 95, ya kan? Masehi. Yohanes meninggal 98. Begitu ya. 3 tahun sesudah itu. Nah, lalu bagian berikutnya adalah bersaksi tentang firman Allah. Ini ada kata firman Allah. Nah, saya mau tunjukkan di sini tentang kata signature. Sebentar, saya pindahin dulu. Signature. Signature ini kan
tanda tangan. Tapi kalau di dalam istilah bahasa di orang-orang barat gunakan, signature itu adalah ciri khas. Begitu. Misalnya ada orang-orang tertentu yang di dalam pelayanan atau di dalam apa namanya, penampilannya tuh ciri khasnya begitu. Kalau kita BIC ciri khasnya Maranatha, ya kan, blessing. Itu namanya signature. Gitu ya, bukan, saya tidak memaksudkan tanda tangan di sini. Ciri khas ya. Nah, Yohanes itu signature-nya apa? Signature-nya adalah Word of God atau firman Allah. Kita akan temukan signature daripada Yohanes ini di dalam Yohanes 1 ayat 1. Coba lihat. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Yohanes 1 ayat 1. Boleh dibaca? Ini signature-nya Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, bicara tentang Word of God. Ini ciri khas Yohanes dalam tulisan-tulisannya. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya. Yang tadi, Pak. 1 Yohanes 1. Oh, 1 Yohanes. Ya, surat Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Lihat, Yohanes, ciri khasnya itu, signature-nya itu firman Allah dalam tulisan-tulisannya. 1 Yohanes 2 ayat 4. 14. Ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 7 setelah itu. Bilang apa? 1 Yohanes 2 ayat 4, 14. Aku menulis kepadamu hal anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Firman Allah ya. Nah, ini sebenarnya signature ini sedang memberikan sebuah indikasi bahwa Yohaneslah yang menulis kitab Wahyu, begitu. Karena tanda-tanda tulisannya itu jelas. Kalau Paulus, tanda-tandanya apa kalau dia menulis? Pengajaran. Bukan itu. Signature-nya apa? Paulus. Dari Paulus. Ya kan? Kasih karunia. Ada dari Paulus. Dia sudah tutup di belakang juga. Kasih karunia. Begitu. Yang di depan itu dari Paulus. Dari Paulus, Rasul Allah. Rasul Kristus Yesus, Rasul Allah. Nah, itu ciri-ciri tulisan Paulus. Coba di dalam Ibrani kita lihat. Ada nggak muncul? Misalnya kita mau mengujinya. Ibrani ini kan nggak ada namanya. Tapi saya pernah baca Ibrani. Iya ya. Ibrani itu dulu itu Ibrani dalam Textus Receptus itu ada tulisan dari Paulus kepada jemaat-jemaat di pengasingan atau di perantauan. Ada tulisannya from Paul gitu. Tapi kemudian mungkin ada keraguan-raguan akhirnya dibuang. Nah ini.
Coba kalau di dalam surat Ibrani kita lihat tidak ada itu signature-nya Paulus ya, betul ya? Signature-nya Paulus. Kalau ini cuma contoh aja. Coba buka Ibrani. Coba lihat Ibrani, nggak ada ya. Ibrani 1 nggak muncul. Ibrani 2 nggak muncul. Nah ini harus diteliti dari isi surat-surat itu sendiri. Isi suratnya, isi kitab Ibrani, bagaimana cara dia menjelaskan, penjelasannya, ya kan? Seperti Paulus yang yaitu signature ya. Signature-nya seperti Paulus. Jadi sama kayak tulisan saya tahu biar orang ganti-ganti dengan namanya, saya tahu. Cara saya menuliskan, memilih kata-katanya begitu kan, banyak orang juga ambil tulisan saya dia ganti pakai namanya gitu. Ya saya nggak tahu kan, sudah banyak tersebar begitu kan. Karena bisa langsung di-copy. Begitu. Tapi saya akan bisa mengenali, sekalipun orang itu bilang ini tulisan saya di bawah, saya bisa mengenali dari kata-katanya, cara saya menjelaskan begitu. Itu signature. Gitu ya. Jadi balik lagi, ini hanya saya ingin contohkan bahwa Yohanes mempunyai ciri khas, yaitu sebentar, ini di mana nih yang bunyi-bunyi ini? Pak Martin. Oh, matikan dulu. Ini adalah Yohanes adalah penulis surat Wahyu. Gitu ya. Jadi tidak ada keraguan. Jangan salah saya mau bilang. Wahyu ini menjadi perdebatan. Kalau dilihat dari kitab-kitab yang dulu, kanon di reformator itu, Wahyu ini tidak dimasukin. Terus terlambat dimasukin karena ada keraguan-raguan apakah betul ini. Karena kitabnya menurut mereka kan aneh begitu, susah dipahami dan sebagainya. Begitu ya. Ya sampai sekarang kelompok-kelompok katakanlah reform kurang begitu dalam memahami kitab Wahyu ini. Penjelasan-penjelasan mereka mengambang begitu kalau menjelaskan tentang Wahyu, karena Wahyu ini adalah kitab apokalipsis, nubuat. Begitu ya. Nah, kemudian jadi tradisi menganut atau memberi kesaksian bahwa Yohanes memang menulis. Ini ada dua kan, Wahyu 1 ayat 1 ada kata Yohanes. Wahyu 1 ayat 1 juga ada kata Yohanes ya. 1 ayat 1, 1 ayat 2 ada kata Yohanes kan, kalau kita lihat ya. Jadi penekanan-penekanan ini, dan kemudian beberapa nanti kita teruskan ada kata tentang Yohanes terus. Bahwa Yohanes ini adalah penulisnya begitu. Penulisnya adalah Yohanes, jadi tidak diragukan lagi. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita udah baca kan. Yang kedua adalah paralel antara Yesus dan Alkitab atau tulisan firman Allah. Firman Allah. Kalau kita lihat ini, Yohanes kan tadi yang barusan dibaca Bu Nona itu, bagaimana dia menjelaskan tentang, misalnya kalau dari Kejadian, kita lihat dari Kejadian itu pada mulanya Allah menciptakan. Jadi dari Allah kemudian masuk kepada penciptaan. Tapi kalau Yohanes, sebentar ya, ada yang bunyi tadi. Kalau Yohanes itu dia dari ciptaan terus ditarik ke atas. Begitu ya. Bisa jelas nggak? Misalnya gini. Jelas. Kejadian itu bercerita tentang kan
tulis nih, pada mulanya Allah. Ya kan? Kalau di dalam kitab Yohanes kan Yohanes 1 ayat 1. Saya mau tunjukkan paralelnya ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Gitu kan? Sama nggak ini? Pada mulanya Allah. Bisa lihat nggak korelasinya? Kitab Kejadian, pada mulanya Allah. Kemudian Yohanes, pada mulanya firman. Ada kata adalah di sini. Pada mulanya firman, ini pada mulanya Allah. Sebenarnya kalau kita memahami dari dua sisi ini, nah ini Kejadian ini adalah Allah, kemudian jadi dimulai dengan Allah, kemudian Allah menciptakan, begitu ya. Tapi kalau sistem Yohanes menulis, saya kira Yohanes juga diilhami oleh kitab Kejadian karena mereka memegang perjanjian lama kan, Pentateuk juga ada kan, Tanak kan. Yohanes juga tentu saja dia menjelaskan ada kitab referensi, dia tidak menjelaskan buta-buta begitu ya, tidak ya. Jadi dia menjelaskan pada mulanya adalah firman. Begitu. Nah, ini kan bukan berarti firman itu ada permulaan. Begitu. Bisa jelas nggak? Bukan berarti firman itu ada permulaan. Jadi Allah tidak ada mulanya ya. Allah tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Itu kan hanya istilah yang alfa dan omega kan? Alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Tapi sebenarnya Allah kan tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi waktu Yohanes katakan pada mulanya, di sini kan adalah firman. Kalau orang awam membaca ini seolah-olah firman ini adalah ciptaan. Karena dikatakan pada mulanya. Berarti ada starting point. Nah, kalau ada starting point itu berarti ada yang memulai. Bisa jelas nggak? Ya kan? Kalau ini kan Kejadian kan sebenarnya tidak bermaksud begitu, tapi saya memotong ayat itu. Kejadian 1 kan pada mulanya Allah menciptakan. Lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti di sini sudah ada Allah ini kan? Betul nggak? Kalau kita pernah bahas kitab Kejadian, kita lebih mengerti kan? Ya, sudah. Ela punya mikrofon kok bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi mikrofonnya. Kenapa itu Ela? Pada mulanya Allah. Jadi sudah ada Allahnya. Menciptakan. Jadi yang dimaksud pada mulanya Allah ini bukan Allah ada mulanya. Tapi permulaan daripada ciptaan kan? Begitu kan? Nah, kalau di sini Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Bukan berarti firman itu ada pada permulaan, begitu kan? Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana Yohanes punya pemahaman. Yohanes punya pemahaman terhadap Tritunggal itu. Jadi itu signature-nya tadi itu bagaimana dia menjelaskan Yesus itu dan hubungannya dengan firman itu seperti apa? Seperti apa? Begitu. Jadi firman kan saya sudah bilang. Cara kita memahami Allah Tritunggal. Ini kan Allah Tritunggal. Jadi, sorry, 1 kurang L-nya. Jadi pribadi
pribadi Allah yang kedua yang disebut dengan Allah Anak, ya, Allah Anak apa? Mengambil tubuh manusia. Tubuh manusia. Jadi kalau menjelaskan inkarnasi itu bukan Allah berubah menjadi manusia ya. Ada perbedaan loh, hati-hati. Memang betul Allah bisa berubah, Allah bisa melakukan segala sesuatu maksudnya. Tapi bukan Allah itu berubah menjadi manusia, tidak. Tetapi Allah mengambil tubuh manusia. Begitu. Nah, inilah yang menjadi sumber kenapa firman itu menjadi atau firman itu menempati tubuh jasmani, begitu. Tubuh jasmani kan? Jadi firman itu menempati tubuh jasmani, tapi firman itu kan sebenarnya adalah Allah, gitu kan? Firman mengambil tubuh manusia. Makanya kan naturnya kan jadi dua gitu. Naturnya dua. Allah, kemudian manusia. Karena tadi kan saya sudah bilang, pribadi Allah yang kedua, kemudian mengambil tubuh manusia. Jadi ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dialah firman itu gitu. Sesungguhnya firman yang keluar dari diri Yesus, firman itu ada di dalam diri Yesus sendiri. Itu. Begitu. Inilah hubungannya. Ini Yohanes menjelaskan. Jadi kalau kita mau memahami Yohanes 1 ayat 1, seperti penjelasan Yohanes, dan di Wahyu juga Yohanes berusaha menjelaskan itu. Bahwa dia, sekalipun Yohanes ini melihat Yesus ini sebagai orang biasa kan. Kan dia tinggal dengan Yesus. Makan bersama Yesus. Hidup bersama Yesus. Selama beberapa tahun. Begitu kan? Tapi bagaimana Tuhan menyingkapkan wahyu kepada dia sampai dia memahami, menjelaskan ini luar biasa ini. Begitu. Kita aja terpontang-panting dalam penjelasannya ini. Bagaimana Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Lihat. Lihat kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada dua pribadi di situ, betul nggak? Ada firman dan ada Allah. Bisa paham nggak? Ada firman dan ada Allah. Dan dia menjelaskan yang ketiga. Ini kalau dalam bahasa Yunani kan lebih jelas. Kita waktu itu sudah baca. Firman itu adalah Allah. Halo. Firman dan Allah itu berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Berbedanya dalam pribadi. Begitu. Tapi kemudian Yohanes menjelaskan lagi firman itu adalah Allah. Begitu. Bagian daripada Allah atau pribadi Allah itu sendiri. Gitu. Jadi firman itu adalah Allah, Allah itu adalah Allah. Bisa jelas nggak? Atau bingung? Begitu. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kan. Makanya di dalam Tritunggal. Sampai sekarang banyak orang nggak paham nih Tritunggal. Masalahnya dan orang yang nggak percaya Tritunggal, bahkan mereka katakan orang yang percaya Tritunggal itu sesat. Jadi susah begitu ya. Dari sudut mana kita juga menyebut mereka sesat. Mereka menyebut kita sesat. Nah persoalannya adalah apa? Karena ketidakmengertian. Kelompok-kelompok yang tidak mempercayai Tritunggal itu
Mereka tidak mampu melihat itu. Penjelasan dari Yohanes ini. Makanya saya bilang signaturenya Yohanes di dalam Injil Yohanes, di dalam surat-surat Yohanes, kemudian di dalam Wahyu, itu muncul bagaimana hubungan Yesus dan apa? Firman. Begitu. Nah, bahkan Yesus itu dikatakan, nah ini yang harus kita jelas ini ya. Saya mau spend waktu di sini. Dibilang begini kan. Lihat. Allah itu mengambil bentuk manusia. Jadi ada dua natur, ya, ada dua natur. Tapi natur ini tidak bercampur. Tidak bercampur. Nah, natur ini bisa bersatu tapi tidak bercampur. Yesus itu punya satu pribadi, jangan salah. Bukan dua pribadi loh. Yesus tidak dua pribadi. Satu pribadi. Yesus sebentar. Yesus mempunyai satu pribadi. Dua natur. Oke? Naturnya dua ini, Allah manusia ini tidak bercampur. Tapi mereka bersatu, itu sebabnya disebut dengan bahasa teologinya hypostatic union. Hypostatic union. Persatuan ilahi. Persatuan dua natur tapi tidak tercampur. Hypostatic union. Gitu ya. Pribadi Yesus. Nah, ini yang kita seringkali juga harus paham, itu Yesus itu sempurna, perfect. Perfect. Dan tanpa dosa. Tanpa dosa. Ternyata kemarin siapa itu? Dari kelompoknya Erastus ya, percaya Erastus. Yesus bisa jatuh dalam dosa ya. Yesus dalam hal-hal tertentu Yesus itu bisa berubah menjadi manusia. Hal-hal yang lain Yesus bisa cuma manusia biasa. Nah, itu bahaya, itu memisahkan. Padahal ini hypostatic union ini harus dipahami. Kita tidak bisa memisahkan Allah dan kemanusiaan Yesus. Karena memang keputusan keilahian diputuskan bahwa pribadi kedua, ya ini bukan keputusan, itu bukan dipanggil saya terus saya tahu keputusannya, enggak. Ini bahasa yang saya sampaikan ya. Jangan salah saudara, saya pakai istilah keputusan ilahi. Bukannya saya ada di situ kok ada keputusan, saya tahu dari mana keputusan nomor berapa, bukan itu ya. Saya memakai istilah bahwa kealahan di dalam kekekalan, di dalam sidang ilahinya. Sidang ilahi tidak melibatkan malaikat-malaikat, hanya pribadi itu bersidang. Gitu. Bapa, Anak dan Roh Kudus bersidang dan diputuskan bahwa pribadi yang kedua itu akan mengambil tubuh manusia. Begitu. Nah, dia masuk dalam tubuh manusia dengan apa? Manusia kan punya keterbatasan. Oh begini Pak, ada yang berkata begini. Yesus itu bisa berbuat dosa bila dia mengosongkan diri hanya menjadi manusia biasa. Wah, itu siapa itu yang ngomong tanda teja ya? Itu ngawur, itu nggak ada istilah begitu. Itu dari kelompok Erastus tuh. Mengosongkan diri. Tidak ada istilah mengosongkan diri dalam Yesus lalu dikosongkan diri lagi. Bukan. Yang dimaksud dengan mengosongkan diri itu pribadi yang kedua mengambil tubuh manusia, akan turun dalam bentuk yang paling bawah. Bagaimana Allah pencipta itu menjadi ciptaan? Mengambil tubuh ciptaan ini kan susah. Betul nggak? Kita sudah pernah bahas kan ini. Allah pencipta. Allah pencipta. Kemudian mengambil
tubuh manusia, yaitu ciptaan. Ciptaan. Ini kan susah ini. Bagaimana mungkin Allah pencipta itu sekarang ini dia menjadi ciptaan? Begitu. Berarti dia tunduk pada otoritas-otoritas tertentu di dalam kemanusiaan, kan ada otoritas-otoritas tertentu. Nah, ini membalikkan semua fakta yang ada. Begini. Nah, ini yang disebut mengosongkan diri, yang kenosis yang Paulus bilang di dalam Filipi. Kenosis. Filipi, masih ingat nggak Filipi? Melainkan telah mengosongkan diri. Apa yang dikosongkan? Bukannya Yesus membuang kealahannya. Nggak pernah ada istilah begitu. Makanya mesti jelas ini hypostatic union ini ya. Di dalam pikiran kita harus taruh ini. Hypostatic union. Yesus tidak pernah berpisah dari naturnya ini. Yesus adalah Allah. Ini natur. Yesus adalah manusia. Bagaimana dia mau drop satu kemudian ambil satu? Nggak bisa. Ini hypostatic union, Allah dan manusia ini bersatu. Tapi tidak bercampur. Nah, Allah yang mengambil bentuk manusia itu yang disebut mengosongkan diri. Filipi. Coba buka Filipi supaya saudara nggak bingung. Saya ingin kita buka Filipi. Ini dalam sekali penjelasan dari Yohanes. Ada hubungannya dengan penjelasan dari Filipi 2 kan? Coba lihat. Ayat 7. Mulai dari ayat 6. Filipi 2 ayat 6-7. Coba baca. Filipi 2, 6-7. Filipi 2, 6-7. Silakan baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini Paulus menggunakan istilah yang sama yang Yohanes jelaskan, mengambil rupa. Ya kan? Mengambil tubuh manusia, bukan Allah berubah menjadi manusia, tetapi Allah mengambil tubuh manusia dan Allah masuk di dalam tubuh manusia itu. Bisa jelas nggak? Tapi prosesnya memang melalui kelahiran. Begitu. Bukan tiba-tiba ada manusia lalu manusia itu kesurupan, lalu tiba-tiba jadi setengah Allah gitu. Tidak kan? Jadi Allah mengambil rupa manusia, dikatakan dia mengosongkan dirinya. Itu bahkan lahir sebagai pribadi tubuh yang tidak berdaya. Begitu, tubuh yang tidak berdaya. Bayi kan? Bayi yang tidak berdaya. Tapi kan saya sudah jelaskan tuh opera apa itu? Masih ingat nggak? Yang penjelasan tentang Tritunggal itu. Opera Trinitatis itu ad extra. Ya kan? Jadi di dalam pekerjaan itu pribadi kedua yang mempunyai peranan, tetapi seluruh kealahan ada di sana. Begitu. Bisa jelas ya? Jadi kembali lagi mana tadi itu. Di dalam firman. Sampai sini bisa nggak? Hubungan antara Yesus dan firman Allah. Mungkin bisa dicatat ini ya. Hubungan Yesus dan firman Allah. Satu, keilahiannya. Keilahiannya. Yesus itu, bukan keilahian, kekekalan. Kekekalan. Yesus itu kekal nggak? Kekal ya, manusia yang ditinggali oleh Yesus, bukan oleh Yesus. Yesus itu manusia. Firman yang tinggal di dalam manusia, manusianya bernama Yesus. Yesusnya itu kekal sampai di surga tetap ada Yesus.
Jadi bukan setelah Allah menggunakan tubuh manusia, lalu tubuh manusia itu dibuang, kemudian Allah keluar. Tidak. Tetapi tubuh manusia itu tetap bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu tubuh kemuliaan, kan kita paham. Tubuh kemuliaan. Tubuh darah dan daging Yesus sudah mati. Memang harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, itu tidak bisa. Begitu ya, manusia harus mati. Makanya itu kesaksian-kesaksian Alkitab. Bibit itu harus ditanam dan mati dulu. Kalau dia tidak mati, dia tidak akan bertumbuh. Banyak kan kita tafsirkan itu kan. Jadi harus mati dulu, baru bertumbuh. Artinya mempunyai tubuh yang baru. Anda tanam kacang, kacangnya kan mati dulu, kacang yang Anda tanam, betul nggak? Tubuh barunya yang keluar bukan kacang yang lama, kan betul nggak? Bagaimana Bu Rina yang biasa tanam yang biasa berkebun di Sintang? Bu Rina kayaknya terputus dia. Terputus ya kameranya. Bagaimana? Siapa ya sini yang biasa menanam jagung? Atau Iya, Pak. Dan buahnya itu, bibitnya itu mati dulu. mati kan? Busuk mati baru bertunas, tumbuh tunas baru. Yang Baru tumbuh anaknya. Iya. yang tumbuh itu bukan tubuh yang Kan lama. kacangnya. Iya. Iya. Paulus menjelaskan tentang itu. Jadi tapi kita lihat di sini, Pak, memang betul tubuh Yesus itu mati, tubuh yang manusianya. Kemudian dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi kekekalan. Yesus itu kekal, Yesus itu manusianya, saudara. Yesus itu manusianya ya. Ingat ya, namanya itu kalau kita menyebut Yesus, yaitu manusianya. Sebagai manusia, nama Yesus. Ya, Yesus itu manusia, betul. Sebagai manusia, itulah manusia Yesusnya, manusianya. Tapi firman-Nya itu pribadi kedua anak Allah kan itu sebenarnya bukan Yesus awalnya. Tapi logos kan, firman. Atau pribadi Allah yang kedua, Allah anak. Jadi sebelum dia inkarnasi, namanya itu adalah Allah anak. Pribadi kedua, atau firman, atau logos. Tapi ketika dia jadi manusia, dia dinamakan Yesus kan? Namakanlah dia Yesus, Juru Selamat. Begitu. Jadi Yesus itu kekal, firman itu kekal. Jadi hubungannya kan ada di situ. Nah, dua-dua ini keluar dari Roh Kudus kan. Keluar dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang melakukan semua itu. Betul nggak? Kalau kita lihat kan. Allah Roh Kudus. Ya kan, kamu akan dikandung oleh Roh Kudus. Makanya di dalam pengakuan Tritunggal itu keluar. Saya mesti cari lagi nanti. Ada pengakuan iman Gereja Barat, Filio, dan Gereja Timur. Ada beda, Gereja Timur tidak mengakui itu. Nanti deh satu kali saya tunjukkan kalau kita bahas tentang Tritunggal. Beda pengakuan Tritunggal Gereja Barat dan Gereja Timur. Itu ada di filianya itu keluar dari Roh Kudus. Anak keluar dari Roh Kudus. Begitu. Dan di dalam Alkitab kan dikatakan Maria engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kemudian apa lagi tadi? Tanpa dosa. Perfect. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa? Enggak. Tidak. Kenapa dia tidak bisa jatuh dalam dosa? Dia Tuhan bagaimana? Gitu ya, memang harus. Dia kan Allah, Pak. Memang begitu. Tapi ada orang-orang lain yang tidak paham seperti kita. Ada yang mengatakan dia bisa jatuh dalam dosa. Kalau nggak jatuh dalam dosa bagaimana? Bohong-bohong dong cobaannya. Nah persoalannya mereka tidak melihat
bahwa manusia biasa dengan Yesus itu berbeda. Yesus itu Allah manusia, tadi baru saja bahas. Ya, ujung-ujungnya mereka akan terjatuh di dalam Tritunggal itu. Dan Yesus itu memang tidak pernah dilahirkan dari benih dosa. Makanya dia tidak mewarisi natur berdosa. Beda dengan Wanda Dumais. Memang saya, bukan karena saya berbuat dosa, sebelum saya berbuat dosa, saya sudah berdosa karena natur saya adalah natur berdosa. Begitu. Semua manusia itu berdosa. Paulus katakan, semua manusia itu berdosa. Abraham pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Tuhan kalau ada berapa orang yang di 50? Kemudian berapa lagi? Berapa lagi? Abraham berdoa yang di Sodom dan Gomora. 40. Sodom dan Gomora. Kejadian berapa itu? 18 ya. Coba lihat. Ini saya mau tunjukkan bagaimana supaya kita lebih, bukan kejadian 18, kejadian berapa itu ya? Kejadian 19. Kejadian 19. Ayat berapa? Oke, kejadian 18 ya, sebelumnya ya. Tuhan bicara ke Abraham ya. Mulai dari 50. Bukan? Ayat 26. Ayat 26. 50 orang benar dalam kota Sodom. Betul. Abraham berusaha tawar Tuhan 50. Kemudian sesudah itu 45. Sesudah itu 40. Sesudah itu turun lagi 30. 20. Sesudah itu 20. Sesudah itu 10. Tapi menurut Paulus tidak ada manusia yang benar. Dalam Roma itu. Betul nggak? Jadi mau cari berapa nggak kena Abraham punya kriteria. Abraham dari 50. Coba lihat saudara, 50 saja susah. Dia turunin, dia mau kasih bilangan yang sekiranya bisa sampai bilangan yang mepet sekali 10 orang. Ternyata mencari orang benar itu susah. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, Paulus katakan tidak ada yang benar. Kenapa Paulus katakan tidak ada yang benar? Karena natur manusia berdosa. Nah, kalau tidak ada orang yang benar, bagaimana kita mau menyamakan Yesus dengan manusia biasa? Kita dilahirkan dari natur berdosa. Yesus tidak pernah dilahirkan dari benih yang berdosa. Yaitu yang disebut dengan Immanuel kan? Immanuel kan? Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, anak darah. Kemudian Matius menjelaskan, Yesaya menjelaskan itu anak darah. Anak darah ya. Anak darah. Kemudian Matius menjelaskan perawan. Perawan artinya perempuan yang belum pernah berhubungan seksual. Gitu. Kalau anak darah, perempuan muda maksudnya, bisa saja perempuan itu masih muda tapi sudah pernah menikah. Atau
belum pernah menikah tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tapi Matius menjelaskan itu adalah perawan. Lahir dari perawan. Jadi bagaimana Allah menjaga? Yesus itu benar-benar lahir dari benihnya Roh Kudus. Ya. Bukan dari benih laki-laki. Makanya disebut dari benih perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Nah ini kebenaran-kebenaran ini kalau kita selidiki adalah kebenaran-kebenaran yang begitu dalam sekali. Bagaimana Tuhan bicara tentang sesuatu yang akan Dia genapi di waktu yang akan datang. Bisa jelas nggak sampai di sini? Mengenai Yesus. Jadi Yohanes selalu bicara tentang hubungan antara Yesus dan firman Allah. Makanya kalau Yesus sudah datang, artinya firman Allah itu semuanya ada di dalam Yesus. Ibrani menulis dialah wahyu terakhir. Begitu ya. Wahyu terakhir ya. Ibrani menuliskan setelah zaman dulu Allah berbicara, kemudian di zaman terakhir ini melalui anaknya. Ini saya mau berikan ini supaya tidak ada keraguan lagi di dalam pikiran kita bahwa kita sedang menanti wahyu yang lain. Tidak, sudah lengkap wahyu. Dan tidak ada yang menyempurnakan wahyu. Ya sudah sempurna di dalam Yesus. Bagaimana mungkin ada wahyu lain yang mau menyempurnakan Alkitab? Alkitab itu disempurnakan di dalam Yesus. Gitu. Jadi pewahyuan itu adalah Yesus dan pewahyuan itu adalah wahyu yang tertulis. Antara Yesus dan wahyu yang tertulis itu tidak saling menyerang dan tidak saling bertentangan. Begitu. Yesus itu pewahyuan Allah yang sejati. Begitu. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Yohanes. Jadi kedua ini satu sama lain memberi kesaksian ya. Yesus memberi kesaksian tentang firman Allah. Firman Allah memberi kesaksian tentang Yesus. Dan dia adalah satu-satunya pewahyuan dari Bapa. Firman Allah itu yang disebut firman Allah. Nah, Yohanes terus-menerus menyinggung tentang firman Allah. Lihat, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Begitu. Jadi sebenarnya ini firman Allah ini menunjuk kepada Yesus. Bisa jelas nggak sampai sini? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Jadi yang dimaksud dengan firman Allah di sini menunjuk kepada Yesus. Yang Yohanes saksikan itu adalah Yesus. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, ini pewahyuan yang Yohanes dapat. Gitu kan? Jadi ada dua kan di sini. Jadi makanya hubungannya itu tadi. Mana tadi saya ada tulis hubungannya. Hubungannya mana tadi ya? Nah, ini hubungannya. Paralelnya. Jadi Yesus itu adalah firman Allahnya. Dan kemudian Yohanes mendapatkan kesaksian, pewahyuan. Dan pewahyuan itu sama juga bercerita tentang Yesus. Dan pewahyuan itu adalah Yesus yang memberikan pewahyuan itu. Bisa jelas sampai di sini? Jadi apa? Kalau kita mau simpulkan, Yesus adalah subjek. Kemudian Yesus adalah objek. Jadi pewahyuan itu diberikan oleh Yesus. Dan pewahyuan itu tentang Yesus. Minggu yang lalu kan kita sudah bahas itu. Subjektif, genetif, source. Mana itu? Subjektif, genetif, sama objektif.
objek genetif. Mana itu? Oh, bukan di sini ya. Bukan di sini ya. Oh, bukan di sini, di catatan yang satu. Jadi tulis aja deh kalau gitu. Yesus adalah subjek subjektif genetif kemudian Yesus adalah Objek genetif. objek. Jadi apa? Objektif genetif. Objektif ya. Genetif. Gitu. Ya. Ini source. Karena dia adalah firman Allah, maka dia memberikan. Kalau ini adalah orang yang apa? Tentang Yesus. Jadi sumbernya dan ini adalah objeknya, tujuannya. Tujuan ya. Bisa jelas? Yesus yang menyediakan kesaksian tersebut tadi, kesaksian kan mana itu? Nih, kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi ada dua. Yaitu bercerita tentang Yesus sebagai subjek dan Yesus sebagai objek. Tapi ketika Yohanes bicara di sini, kita ngerti ya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Yang dimaksud dengan firman Allah ini adalah Yesus, gitu. Begitu, jangan salah. Yohanes itu selalu dia bicara firman Allah itu adalah Yesus. The word of God itu adalah Yesus. Dia mau buktikan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Begitu. Dan ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa apa yang kita percaya itu kebenaran. Kalau saya sudah ajar begini ke orang-orang terus kemudian hari dia berbalik dari Yesus, kebangetan gitu. Karena saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi saya tidak ada tuntutan lagi nanti di hadapan Bapa, saya tidak menjelaskan. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak menjelaskan firman Allah. Penting nggak? Penting. Lihat, setiap hamba Tuhan harus bicara tentang firman Allah yang jelas. Kalau nggak, orang nggak ngerti. Kalau Anda tidak bicara tentang firman Allah, orang nggak akan ngerti. Yang mereka tahu cuma berkat. Anda akan dituntut oleh Tuhan. Yang mereka tahu cuma kesaksian-kesaksian. Berkat. Begitu. Iya kan? Coba dengar-dengar itu. Udah gitu ditonton sampai puluhan ribu. Saya nggak peduli 1 juta orang yang tonton kamu. Di hadapan Bapa kamu akan dituntut. Kamu tidak mengajarkan yang benar. Tentang peribahasa Yesus itu juga sangat sangat jelas sekali, sangat keras sekali. Nanti hari Minggu saya mau berkhotbah tentang itu. Ya Pak Martin. Ya, hati-hati kita jadi hamba Tuhan itu bukan cari-cari kerjaan. Banyak orang sekarang sekolah jadi hamba Tuhan karena nggak punya kerjaan, masuk hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan dia nggak tahu dia mau kerja apa. Hamba Tuhan itu mengajar dan mengajarkan dengan tepat, jelas
dan rinci kepada umat Tuhan. Preach the doctrina. Preach, Karena apa? preach. Karena kamu akan dituntut Tuhan daripadamu. Makanya jangan sembarang bicara tentang firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin orang sebelum bicara firman Tuhan dia belajar supaya dia tahu apa yang akan dia khotbahkan. Menyampaikan firman Tuhan bukan karena nggak ada kerjaan, bukan asal-asal dokter aja. Itu sekolahnya lama sekali. Hamba Tuhan 9 bulan sekolah, nggak sekolah udah langsung khotbah cuap-cuap sana sini. Karena dipikir gampang sih ngomong tentang motivasi. Oh ikut Tuhan gini. Apalagi kalau yang pintar ngomong, orang bisa ikut. Tapi beritanya tidak sound doktrin. Lihat itu, Yohanes bicara, dia bersaksi tentang firman Allah. Firman Allah yang dimaksud adalah Yesus. Saya juga menjelaskan ini karena saya ingin supaya kita paham bahwa kita sudah mengenal yang benar itu. Ya, sudah tahu sound doktrin itu. Jangan lari kemana-mana. Jangan tinggalkan Yesus. Aduh, sayang sekali. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu wahyu yang benar, terus cari wahyu yang lain. Kasihan begitu, banyak orang kan. Nah inilah. Baru Wahyu 1 ayat 2 aja kita bahas. Ini belum semua ini, baru saya bahas. Baru sedikit ini. Itu. Tapi saya pikir saya sudah mengcover ini. Wahyu 1 ayat 2. Sudah jelas ya? Apakah ada yang kurang paham di ayat itu? Silakan. 1-2 menit sebelum kita tutup. Ada? Atau sudah jelas semua? Tanya? Ya. Ya. Mau tanya masalah sebutan untuk pribadi kedua dari Allah tadi, itu dikatakan Allah anak. Sementara di Alkitab itu kebanyakan yang ada tuh anak Allah. Jadi sebetulnya istilah yang benar tuh Allah anak atau anak Allah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, masalah waktu Allah mengambil tubuh manusia itu inkarnasi. Nah, tapi ada juga yang bilang menjelma. Kira-kira kata menjelma itu benar atau enggak gitu? Oke, baik. Ya, itu aja. Baik, yang Pak Martin persoalkan ini sebenarnya istilah-istilah, betul. Jadi di dalam Alkitab itu penggunaan Allah anak itu adalah dalam konteks anak Allah itu adalah dalam konteks kebiasaan orang Yahudi begitu. Nah, saya menyebutnya Allah anak itu dalam konteks teologi. Begitu. Dalam penyebutan teologi itu ilmu teologi sebagai ilmu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Begitu. Tapi kalau di dalam Alkitab itu disebut anak Allah itu adalah dalam konteks Yahudi. Begitu. Itu orang Yahudi tidak memanggil nama Allah gitu. Jadi mereka menggunakan istilah untuk menegaskan kealahan itu mereka atau anak manusia. Anak manusia itu mengacu kepada Yesus sebagai Allah juga. Nggak ada itu sih Pak Martin ya. Jadi yang mana? Tapi saya menggunakan istilah teologi, gitu istilah teologi karena kita sedang belajar. Lalu yang kedua apa itu? Oh menjelma. Oh iya menjelma. Menjelma itu sekali lagi dalam konteks pembahasaan. Tapi sebenarnya kurang begitu tepat ya. Kalau menjelma kurang tepat. Menjelma seperti berubah. Itu kuntilanak, jelmaan dari siapa begitu gitu kan. Jelmaan itu istilahnya juga negatif ya guys. Ya, jelmaan itu artinya cuma meniru gitu kan.
menyerupai. Tapi saya sih tidak permasalahkan istilah itu, Pak Martin. Itu karena tadi saya bilang itu adalah istilah. Mengambil rupa manusia. Kalau kita sudah mengerti inkarnasi, karnis. In itu di dalam, karnis itu daging. Di dalam daging. Itu kan bahasa Latinnya, inkarnis. Diterjemahkan jadi incarnate, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya inkarnasi. Ya kan? Karnal itu kan daging, karnal. Enggak karnal. Jadi in itu di dalam. Jadi in karnal gitu. Karnal itu daging. Jadi di dalam daging. Bahasa kita juga agak mirip-mirip gitu. Kita berusaha cari di dalam bahasa Indonesia. Inkarnasi. Jadi, mengambil bentuk manusia. Bukan berubah menjadi manusia. Jelmaan itu berubah. Itu jelmaan. Menjelma menjadi manusia. Mungkin ada dia di dalam Alkitab itu. Ya saya juga nggak bisa protes karena pengertian bahasa itu bertumbuh. Masalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang bertumbuh. Bahasa Indonesia belum berhenti. Kalau bahasa Inggris sudah berhenti, kalau bahasa Belanda sudah berhenti, bahasa Indonesia belum berhenti. Bahasa Indonesia sampai sekarang masih menyerap kata. Jadi kata-kata yang dulu kita rasa kurang begitu tepat, kita bisa ganti. Coba sekarang saya nggak tahu. Silakan, kayaknya udah pakai sila sekarang ya, sila ya. Sila ya, orang-orang suka bilang ya, silakan itu sila itu. Ya. Betul nggak? Saya suka baca di tulisan orang sila. Sila dipakai Pak. Silakan. Sila. Sudah nggak silakan lagi ya, sila gitu ya. Saya nggak tahu perkembangan bahasa. Meniru bahasa Melayu itu sila. Bahasa tulis saya nggak tahu, tapi terus terang bahasa Indonesia masih bertumbuh. Masih bertumbuh karena kita menyerap dari berbagai, makanya tuh Allah mau diganti itu kurang tepat juga. Allah mau diganti dengan, mau diganti siapa? Mau diganti Elohim, kurang tepat. Masalahnya kan kita sudah menyerap dari bahasa itu, kecuali ada kesepahaman kita di dalam kamus Allah diganti Elohim, saya nggak ada masalah. Kalau memang kamus Indonesia sudah menerima Elohim itu Allahnya orang Kristen, kita akan pakai Elohim. Tapi masalahnya orang Indonesia dengan orang Israel sedang gontok-gontokan terus. Indonesia belum membuka kedutaan Israel. Belum ada perwakilan. Jadi menggunakan kata Elohim kurang elok. Karena ke Israel-Israelan. Betul nggak? Indonesia sekarang ini dengan Israel tidak ada diplomatic relationship. Coba lihat. Nggak ada kedutaan Israel kan di Indonesia, nggak ada. Sebaliknya Indonesia nggak ada kedutaannya di Israel. Belum ada. Nah, makanya kalau mau ambil Elohim, mau taruh di dalam kamus, itu belum tepat. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan kata Elohim itu adalah Allahnya orang Kristen, ya saya dengan senang hati saya akan pakai. Saya akan pakai. Tapi sekarang kita menyerap dari bahasa Arab. Bahasa Manado juga diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia, baku pukul. Baku pukul itu bahasa Melayunya Manado, tapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, banyak perkembangan, tapi saya rasa saudara yang tinggal di Indonesia. Nah itu jelmaan kalau rasa itu sudah tertinggal, ganti aja Pak Martin, itu nggak ada masalah. Mungkin soalnya saya pernah diprotes oleh seorang pendeta. Waktu ada pernah yang doa berkat Rasul itu kan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, jadi dia protes, dibilang yang saya tahu di Alkitab itu yang ada tuh dalam nama Yesus Kristus Anak Allah, bukan Allah Anak gitu. Makanya saya tanya tadi. Terus jawabnya Pak Martin apa? Ya. Pak Martin belum ya, makanya saya tanya apa bedanya Allah Anak sama anak Allah tadi, biar itu nggak ada bedanya, hanya dalam penggunaan istilah teknis. Itu istilah teknis di dalam teologi. Tritunggal juga istilah teknis dalam teologi, begitu. Tapi kita juga berdoa juga kalau memakai dalam nama Allah Tritunggal. Orang Barat, teologi Barat
tidak menggunakan Tritunggal. Kalau orang Timur menggunakan. Saya kira begitu dulu. Kita sudah lewat 10 menit. Silakan Pak Agus. Oh iya, sebentar. Sebelum lanjut, ini kelas terakhir kita libur dulu ya. Libur dulu 2 minggu. Karena libur Paskah. Jadi kelas ditiadakan selama 2 minggu. Nanti saya umumkan lagi kapan munculnya. Jadi Berarti besok ada. Off, ya. Libur. Pak, ibadah Paskah kita nggak ada ya Pak? Ada. Ibadah Paskah. Kan Rabu Agung. Tiap hari Rabu kita kebaktian. Hari Rabu jam berapa? Minggu depan. Nanti saya rencana saya mau beritahu. Gabungkan. Ini gabung aja cuma 1 kali kebaktian. Jam berapa? Sintang jam berapa biasanya bisa? Kami sih biasa kami persekutuan 2 hari Rabu itu jam 7. Tapi kalau misalnya menyesuaikan dengan jam di Sydney dan yang lain, maksud saya itu memang begitu. Biar kita gabung, kita Zoom gitu kan, nanti bisa kumpul di rumah kami. Kemarin soalnya mereka tanya, kita Paskah buat apa, gimana caranya gitu. Jadi terus saya masih bilang, 1 minggu lagi kan, masih 1 minggu ya. Hari Rabu sih, tinggal hari Rabu. Ya, nanti disesuaikan juga dengan Rabu depan Bu Rina. Waktu Belanda saja Bu, soalnya biar Belanda juga bisa ikut. Belanda kayaknya nggak tahu kalau bisa ikut, itu hari kerja soalnya. Hari kerja Bu. Jam kerja. Belanda Nggak bisa Belanda ikut. Nggak bisa soalnya siang. Karena mereka kan beda dengan kita. Jam 7-nya malam, ya. Indonesia, kita masih jam 1, jam 2. Jam 1 malam ya kan? Siang, nggak jam 1 siang Bu. Jam 1 siang kita masih kerja. Hari Minggu aja Belanda untuk kebaktian gabung Easter Minggu, Easter Sunday. Easter Sunday digabung lagi begitu ya. Easter Sunday. Ya. Coba nanti kita bicara lagi ya, kan masih ada waktu. Ini hanya kelas aja yang libur. Hanya kelas. Nanti kita saling message. Oke. Gitu. Oke. Siapin ya Bu Rina ya, anak-anak sama kesaksian nyanyi dari Sintang ya. Nanti Untuk hari Paskah ya Pak? Untuk hari apa? Rabu Agung, boleh nanti Paskah juga bisa. Dua-duanya Bu, hari Rabu sama hari Minggu. Jam 7 bisa ya, jam 7 berarti jam berapa di kita? 10. Jangan terlalu malam ya. Iya tuh. Jam 6 bisa atau jam 6 lah Pak, bisa kali. Jangan jam 6. Jam 6 di sana setengah jam 11. Masih bisa. 11 di Australia. 3. Jam 6 sore ya Bu? 3. 9 kita. Jam 6 bisa lah ya, jam 6 ya. Boleh nggak jam 5? Oh, jam 5 nanti saya tanya mereka lah bisa nggak? Tapi biasanya sih mereka bisa sih, semangat kok mereka. Nanti tergantung kita lah di Sydney seperti apa. Mereka menurut saya sih bisa diajak jam berapa, karena kan di kampung nggak kerja kayak kantor gitu. Bisa. Manado berarti jam berapa? Jam 4. Manado bisa, Manado. Jam 4 Manado. Ya Manado jam lebih pagi, ya? Manado lebih maju ya. Manado lebih maju, sorry. 2 jam. Maksudnya jam 6 pagi ya Bu Rina? Jam 6. Bukan jam 6 pagi. Sore. Jam 6 sore. Pagi kami Jam sore. Oh maghrib ya. Jam 5 sore seperti kelas gini kan maksudnya, atau jam 6 sore? Iya. Ya, seperti kelas. Mati nggak lampu nanti di Sintang Bu? Ya, kalau tanya PLN Bu, jangan tanya Bu Rudin. Ya. Gitu ya. Bagus ini, ada pertanyaan. Silakan Pak Agus. Saya kira begitu dulu. Ya, terima kasih Pak buat pengumumannya. Tapi kalau nggak ada pengumuman, saya akan mengumumkan besok